Halo semuanya, saya Regita Ramadhani. Jadi di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana implementasi 3 keterampilan dasar mengajar di kelas. Langsung saja ya dicek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Nah, Pagi. jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran matematika kita yang telah terpotong minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kan kita belajar tentang perbandingan nih. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membentuk kelompok diskusi supaya pembelajaran kita menjadi aktif dan efektif. Nah, karena di sini ada 5 orang, jadi Ibu akan membentuk 2 kelompok. Jadi masing-masing ada ketua kelompoknya. Nah, yang akan menjadi ketua kelompok ini akan Ibu tunjuk nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, maka Ibu akan menjadikan dia masing-masing ketua kelompok diskusi di kelompoknya. Bagaimana Anda semua? Paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, kita langsung saja ya ke materi pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kan kita belajar tentang perbandingan. Nah, sumber materi apa nih yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang udah review materi tadi malam? Ada bisa bantu Ibu? Jawabnya apa? Bu, saya mau coba bantu jawab, Bu. Apa? Silakan Yuta Alfikri. Tentang perbandingan ya, Bu. Yang saya ingat mungkin perbandingan itu kayak bagaimana kita membandingkan antara besaran yang satu dengan besaran yang lainnya, gitu kan. Oke, berarti Yota ada ya membaca buku ya tadi malam. Terima kasih Yota. Nah, untuk sebelum kita membuka buku paket, nah jadi Ibu mau nanya nih kepada Ananda semua, bisa nggak kasih Ibu contoh, apa sih contoh perbandingan yang Ananda temui dalam kehidupan sehari-hari? Bu, saya mau coba bantu jawab, Bu. Silakan Tiara Aulia. Contohnya itu perbandingan harga gula di minimarket, mungkin di Indomaret sama di Ramayana. Di Indomaret harga gulanya tuh 10.000, kalau di Ramayana 1.500 gitu, Bu. Oh, jadi yang disebutkan Lala itu sudah benar. Jadi itu adalah salah satu contoh perbandingan yang ada dalam kehidupan kita, yaitu membandingkan harga gula di satu supermarket lain dengan supermarket yang lainnya. Apakah ada yang bisa menambahkan lagi satu contoh perbandingan yang ada dalam kehidupan kita? Saya, Bu. Silakan Arif Hidayat. Jadi misalnya gini, kalau pergi ke sekolah, saya sama Yota kan rumahnya beda, Bu. Jadi Ya. kami masing-masing menempuh jarak yang berbeda. Ada yang lebih jauh, ada yang lebih dekat. Itu, Bu. Betul, Bu? Nah, itu juga merupakan salah satu contoh perbandingan dua besaran yang sejenis. Ya, karena Ananda semua telah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, langsung saja hari ini Ibu akan buka buku paketnya halaman 5. Oh, atau Ibu aja ya yang share screen ya, Ananda semua. Ananda semua, apakah share screen Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, jadi kan hari ini kita belajar tentang memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Nah, di sini silakan perhatikan gambar 5.1 tentang liburan bersama. Apa sih yang bisa Ananda kasih ke Ibu contoh perbandingan dari foto ini? Saya mau bantu jawab, Bu. Silakan Malik Aldo. Yang saya lihat dari gambar ini adalah perbandingan antara wanita dan laki-lakinya, Bu. Wanitanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan laki-lakinya ada 9, Bu. Nah, pintar sekali Malik Aldo. Terima kasih ya jawabannya. Jadi dari foto ini ada sekitar 16 orang, yaitu ada 7 perempuan dan 9 laki-laki.
Jadi perbandingan banyak laki-laki yang ada dan perempuan di foto adalah 9:7. Lalu banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada yang perempuan. Lalu silakan perhatikan contoh 5.1. Nah, siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui media online atau media cetak? Nah, dari contoh 51 ini, ada 5 cara menentukan perbandingannya. Apakah Ananda ada yang tahu? Mau coba jawab, Bu? Nah, silakan Yota Alfikri. Kan ini kita mau cari perbandingan ya, Bu. Di sini sudah Ya. dijelaskan bahwa 150 dan besaran ini udah sama ya, Bu ya. 150 siswa, satuannya siswa. Berarti mungkin langsung dibandingkan dan kalau bisa mungkin lebih disederhanakan. Betul nggak, Bu? Nah, itu adalah salah satu cara untuk menentukan perbandingan dari contoh soal ini. Nah, di sini ada 5 cara menentukan perbandingannya. Ya, akan Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Jadi di sini 1/3 dari jumlah siswanya memilih media cetak untuk membaca berita. Sedangkan cara yang kedua yaitu rasio. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Lalu cara yang ketiga yaitu 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Dan cara yang keempat, banyak siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Sedangkan yang kelima, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Nah, 2 kali lipat di sini maksudnya adalah, kan di sini ada 50 siswa yang memilih media cetak, sedangkan di media online ada 100 siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang 2 kali lipat itu adalah 2 kali jumlah dari siswa yang media cetak. Apakah Anda semua paham? Ibu, mungkin share screen-nya belum bergerak, Bu. Atau Udah. masih jadi contoh? Oh iya, oke, Bu. Nah, selanjutnya, Sudah paham, Bu. ya apakah ada pertanyaan dari penjelasan contoh 5.1? Sejauh ini belum ada. Oke. Cukup, Bu. Oke, terima kasih ya Anda semua. Sekarang kita masuk ke ayo kita menggali informasi. Nah, di sini cara kita terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Rasio ini sama dengan perbandingan ya. Misalnya pecahan, misalnya 2/3. Itu sama artinya dengan 2:3. Kalau 5/6 itu sama artinya dengan 5/6. Nah, pintar. Lalu yang kedua, 2 bilangan dipisahkan oleh titik 2, misalnya 2 dibagi 3. Lalu yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2 dari 3. Nah, di sini adalah 3 cara bagaimana kita menyatakan suatu rasio atau perbandingan. Jadi nggak harus dengan kata bagi, kita bisa menggunakan pecahan juga, kita bisa menggunakan kata dari, kita juga bisa menggunakan tanda titik 2 untuk menyatakan suatu rasio. Sekarang kita masuk kepada contoh 5.2. Nah, pada contoh 5.2 ini soalnya sama dengan contoh 5.1. Karena di sini kita menggunakan rasio, jadi pada 100 siswa yang memilih media online dan dari 150 siswa yang diwawancarai, berarti 100/150 sama dengan 2/3. Atau juga bisa kita representasikan rasio ini dengan 2/3 atau 2 titik bagi 2, 3.
kalau rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditunjukkan sebagai berikut. Nah, berarti 100 dibanding 50 sama dengan 2:1 atau 2/1. Apakah Ananda semua paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut kepada contoh 5.3. Nah, contoh 5.3 ini akan Ananda semua yang akan menjawabnya. Jadi, silakan dicari ya di buku latihannya masing-masing. Sudah kelihatan kan soalnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Kalau ada yang sudah selesai menemukan jawabannya, bisa kasih tahu Ibu ya. Aku udah selesai, Bu. Oh, kasih Pradondon udah selesai? Udah, Bu. Nah, silakan di share screen jawabannya ya. Ibu jadikan host dulu. Oke. Kertasnya langsung aja, Bu. Ah ya, langsung aja dari kertasnya ya. Bisa kelihatan nggak, Bu? Bentar. Virtual background-nya dimatiin dulu. Ah ya, matikan dulu virtual background-nya ya, Nanda. Oke. Kelihatan nggak, Bu? Jadi saya ada 2 cara gitu loh, Bu. Ah, silakan dijelaskan. Pertama itu kayak yang sama-sama dibagi 500 meter. Terus yang kedua sama cara yang barusan Ibu ajarin gitu, pakai perbandingan atau rasio gitu. Jadi itu hasilnya berapa? 1:3. 1:3. Apakah ada yang lain mau menampilkan juga jawabannya? Dipersilahkan. Saya mau nambahkan aja, Bu. Itu mungkin tadi perlu disampaikan juga satuannya disamakan juga tadi, Bu. Ya, silakan Arif Hidayat. Itu aja, Bu. Itu aja, Bu. Oh, itu aja. Ya, terima kasih ya. Satuannya disamain aja. Oh, oke. Terima kasih ya jawabannya dari Arif Hidayat dan Kasih Pradondon. Jadi dari contoh soal itu dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah 1:3. Oke. Ya. Jadi, terima kasih Ananda semua yang telah mengikuti pembelajaran menentukan perbandingan 2 besaran hari ini. Jadi, jangan lupa kerjakan contoh soal dan latihan yang telah Ibu berikan tadi, dan latihan di bab 1, silakan dikerjakan di rumah. Ya, Ananda semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain bagaimana? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya semuanya? Sudah, Bu. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa perbandingan itu adalah hubungan antara ukuran-ukuran 2 atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama dinyatakan oleh 2 bilangan yang dihubungkan oleh titik 2 pecahan, yang sering juga disebut dengan rasio. Apakah ada Ananda yang ingin menyampaikan kembali pengertian tentang perbandingan tadi? Jota, Bu. Yota, Baik, Bu. silakan. Boleh saya ulang, Bu. Ya, Sebelumnya suara saya masuk nggak, Bu? sudah jelas. Oke.
perbandingan itu yang saya tangkap, mungkin mengulangi kata-kata Bu Gita tadi, Ya. itu membandingkan dua buah besaran yang telah memiliki satuan yang sama dengan cara mungkin titik dua atau menggunakan pecahan. Ya, jawaban yang disampaikan Yota Fikri sudah benar. Terima kasih Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Guys, Bu. terima kasih.